Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakil Harimi. Saya berasal dari IAIN Purwokerto dan saya adalah calon dosen Bahasa dan Sastra Arab. Izin menjelaskan dan menyampaikan manajemen ASN dengan menggunakan sistem merit dalam rangka pengumpulan tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang dilaksanakan oleh PDK Semarang. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan sistem merit itu. Di sini saya menyampaikan dua pengertian besar, yaitu yang pertama adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Dari dua ini, ada beberapa kata kunci penting yang dapat kita ambil dari sistem merit dalam manajemen ASN, yaitu pertama adalah objektif. Jadi proses pengelolaan ASN mulai dari perencanaan, pengadaan, penilaian, dan lain sebagainya itu harus bersifat objektif. Hal itu dilihat dari kemampuan dan kinerja dari ASN itu sendiri. Adil di sini tidak boleh membeda-bedakan dari segi ras, partai politik, agama, bahasa, status pernikahan, dan lain sebagainya. Dan juga dalam pengelolaan ASN harus wajar. Wajar harus sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN atau pegawai itu sendiri. Selanjutnya, manfaat diterapkannya sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah yaitu bisa dirasakan secara organisasi, sistem, atau komunal, dan juga bisa dirasakan secara individual. Nah, beberapa itu adalah: satu, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Kedua, mendorong produktivitas kerja ASN. Kemudian yang ketiga adalah menjamin keadilan dan keterbukaan karir ASN. Dan juga bisa memotivasi ASN dalam peningkatan kualitas. Selanjutnya adalah alur pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yaitu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung tujuan, visi, misi dari organisasi atau instansi itu sendiri. Kemudian proses pengadaannya harus disesuaikan dengan keterampilan dan perilaku yang mendukung tujuan, visi, misi organisasi itu. Kemudian, pegawai yang didapatkan harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, dalam proses perencanaan itu diperlukan sebuah sosialisasi yang sifatnya harus terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian alur selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus didasarkan dengan kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian yang digunakan harus bisa membedakan pegawai yang berkinerja dan mana pegawai yang tidak berkinerja. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ASN harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja dari ASN itu sendiri. Kemudian adalah promosi. Promosi pegawai harus berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektivitas.
bukan karena kedekatan, bukan karena kesamaan politik, bukan karena kesamaan agama, bukan karena kesamaan bahasa, akan tetapi promosi yang diberikan kepada seorang pegawai itu harus berdasarkan kinerja yang mereka miliki, harus berdasarkan kompetensi yang mereka miliki, dan harus berdasarkan dengan kualifikasi yang mereka miliki. Dan selanjutnya adalah proses mutasi. Nah, proses mutasi di sini dilakukan harus mempertimbangkan dengan kualifikasi. Dan yang terakhir adalah pemberian penghargaan atau reward, atau pemberian hukuman atau reinforcement. Nah, pemberian penghargaan atau hukuman ini harus berdasarkan dengan kinerja yang sudah dilakukan. Harus bersifat adil, memberikan penghargaan kepada orang yang berkinerja baik, dan memberikan hukuman bagi mereka-mereka yang tidak memberikan kinerja yang baik bagi organisasi ataupun instansinya. Selanjutnya adalah sistem merit ini dijamin oleh dua lembaga besar, yaitu yang pertama adalah Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga tentunya dijamin oleh lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen ASN dengan menggunakan sistem merit. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan kompetensi, dan juga bisa meningkatkan kinerja kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.